Pak Tono ini melihat ada beberapa pocong yang berada di kamar jenazah. Bu Susi ini mendengar suara gaduh di situ. Semakin lama suara gaduh ini semakin kencang. Ternyata keranda jenazah ini bergerak dengan sendirinya, semakin lama semakin kencang dan seakan-akan menimbulkan suara yang sangat gaduh sekali. Brak 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 brak, semakin besar. Brak 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 brak, brak. Dan lama-lama keranda jenazah ini terangkat pelan-pelan naik ke atas. Tiba-tiba pagar yang menutup ruangan keranda mayat itu terbuka dengan sendirinya dengan sangat keras. Bah! Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan menceritakan kisah yang diceritakan oleh Sobat Ruang Malam yang bernama Ibu Susi. Pada waktu itu Ibu Susi ini bekerja pada sebuah rumah sakit di Kota Malang. Tetapi sebelum saya bercerita tentang kisah Ibu Susi, saya ingin berterima kasih kepada Sobat Ruang Malam karena selama ini telah mendukung channel kami, dan semoga amal kebaikan Sobat Ruang Malam dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan dan pahala yang berlimpah. Dan yang belum mendukung channel kami, saya berharap untuk segera mendukung channel kami dengan cara share, like, dan subscribe. Bu Susi bercerita bahwa kejadian yang dia alami ini dialami Bu Susi pada sekitar tahun 80-an. Pada saat itu Bu Susi ini bekerja pada shift malam, yaitu pada pukul 10 sampai nanti dia pulang ini jam 6 pagi. Dan biasanya Bu Susi ini dia berpasangan, kalau shift malam ini berpasangan dengan seorang temannya yang kebetulan pada waktu itu tidak masuk kerja. Dan Bu Susi mengakui bahwa shift malam ini membuat Bu Susi ini sebenarnya shift yang atau waktu yang membuat dia ini bekerja ini tidak nyaman. Karena Bu Susi pernah bercerita bahwa seorang teman Bu Susi seorang laki-laki yang bernama, kita sebut saja Pak Tono, ini juga pernah bekerja shift malam dan dia mengalami hal-hal yang ganjil, yaitu pada saat melewati kamar jenazah, Pak Tono ini sempat melihat bahwa kamar jenazah yang biasanya ini rapi, tiba-tiba pada saat beliau ini melewat,
pada malam hari kamar jenazah ini terbuka, dan insting seorang pekerja atau perawat, akhirnya Pak Tono ini melihat apa yang terjadi di kamar jenazah atau siapa yang membuka pintu malam-malam pada waktu itu. Tetapi alangkah kagetnya Pak Tono pada saat beliau mendekat ke kamar jenazah dan akan masuk kamar jenazah untuk menutup pintu, Pak Tono ini melihat ada beberapa pocong yang berada di kamar jenazah dan membuat Pak Tono ini sangat kaget dan akhirnya lari ketakutan. Cerita Pak Tono ini yang membuat Bu Susi ini tidak nyaman kalau dia bekerja pada malam hari atau mendapatkan shift di malam hari. Sampai suatu waktu pada saat itu Bu Susi yang hanya sendirian, tidak berpasangan dengan temannya yang sakit ini, mau tidak mau dia melaksanakan tugasnya. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 2 malam. Dan di situ saatnya Bu Susi ini menyiapkan peralatan-peralatan yang akan nantinya dia bawa ke ruangan pasien pada pukul 5 paginya. Dan itu sudah menjadi kegiatan rutin Bu Susi kalau di malam hari. Pada saat beliau ini keluar dari ruangannya untuk menuju ruangan yang berada di dekat kamar jenazah atau melewati kamar jenazah tersebut, suasana ini sangat sepi sekali karena memang sudah malam hari. Dan pada waktu itu kebetulan terjadi hujan tetapi rintik sekali dan menambah suasana mencekam. Karena Bu Susi ingat bahwa pada waktu Pak Tono bercerita itu, Pak Tono ini juga mengalami pada saat itu waktu malam hari itu juga terjadi hujan yang rintik-rintik. Jadi hal itu yang mau mengingatkan Bu Susi akan kejadian yang dialami oleh Pak Tono. Akhirnya Bu Susi ini tetap memberanikan diri dia karena memang tugasnya. Dan ketika Bu Susi ini melewati kamar jenazah, beliau ini celingak-celinguk karena was-was dan takut. Dan pada saat itu masih belum terjadi apa-apa sampai Bu Susi ini sudah sampai ke tempat ruangan yang dia tuju, yaitu ruangan tempat penyimpanan peralatan. Pada saat Bu Susi ini membuka pintu dan masuk ke ruangan untuk menyiapkan apa-apa yang dia butuhkan, samar-samar Bu Susi ini mendengar suara gaduh. Suara gaduh itu berasal dari ruangan yang berada di sebelah kamar jenazah. Di situ ada ruangan yang ukurannya ini sekitar 2x3 dan tidak ada pintunya. Hanya ada penutup yang dari besi, kayak pagar besi seperti itu, yang terlihat dari luar. Bu Susi ini mendengar suara gaduh di situ. Semakin lama suara gaduh ini semakin kencang. Brak seperti. Akhirnya Bu Susi ini penasaran dan dia pelan-pelan ini membuka pintu dan dia melihat bahwa pagar yang berada ditempatkan di depan ruangan tersebut untuk menutupi keranda mayat, karena di situ itu memang ruang tempat penyimpanan keranda mayat. Seperti pagar tersebut seperti akan membuka dan menutup, membuka menutup, sehingga Bu Susi ini akhirnya penasaran karena beliau ini ingin tahu siapa yang berada di situ atau apakah ada petugas yang ingin mengambil keranda jenazah karena mungkin ada pasien yang meninggal. Karena penasaran, Bu Susi ini akhirnya pelan-pelan ini walaupun takut dia mendekat ke arah
tempat keranda mayat tersimpan. Alangkah kagetnya Bu Susi pada saat dia sampai ke tempat keranda mayat itu, ternyata tidak ada siapa-siapa di situ, dan Bu Susi ini malah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Ternyata keranda jenazah ini bergerak dengan sendirinya, semakin lama semakin kencang, dan seakan-akan menimbulkan suara yang sangat gaduh sekali, brak brak brak, brak semakin besar, brak 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 brak, brak. Dan lama-lama keranda jenazah ini terangkat pelan-pelan naik ke atas. Dan tanpa disadari Bu Susi, tiba-tiba pagar yang menutup ruangan keranda mayat itu terbuka dengan sendirinya dengan sangat keras, brak. Dan keranda jenazah itu akhirnya keluar dari tempatnya, dan keranda jenazah ini menabrak ke ruangan kamar jenazah yang berada di sampingnya tempat dia berada, dengan suara yang sangat keras sekali, buar. Dengan situ, pada waktu itu Bu Susi ini belum sempat berlari karena dia masih kaget sekali. Dia melihat bahwa keranda jenazah itu masuk ke dalam kamar jenazah, dan Bu Susi sempat melihat di situ juga terdapat suara gaduh, dan Bu Susi melihat bahwa tempat tidur jenazah yang berada di situ ini berantakan sekali. Tiba-tiba pintu ruang jenazah itu pun tertutup kembali setelah keranda ini masuk. Pintunya ini yang tadinya terbuka dengan seperti digebrak, tiba-tiba tertutup kembali dengan suara yang keras juga, blak. Dan Bu Susi akhirnya dari situ, Bu Susi ini akhirnya tersadar kaget, dan dia kembali lari ke ruangan yang tempat peralatan tersebut. Dengan tergegas-gegas Bu Susi ini akhirnya masuk ke dalam ruangan dan membuka ruangan, langsung menutup dan mengunci ruangan tersebut. Dari situ Bu Susi ini masih berdiri membelakangi pintu dari ruangan tersebut. Dia mengatur nafas dan berdoa. Dan Bu Susi ini berpikir dia akan meminta tolong, tapi kepada siapa? Karena dia akan keluar ini, dia harus melewati ruang jenazah, dan dia mau ke kantor tempat teman-temannya berada, itu sangat jauh sekali. Sehingga akhirnya di ruangan tersebut kebetulan ada tempat duduk. Bu Susi akhirnya duduk terdiam di situ. Tidak terasa Bu Susi ini meneteskan air mata karena saking takutnya. Apa yang tidak dia inginkan, kejadian seperti Pak Tono, terjadi kepada Bu Susi. Sampai akhirnya sekitar setengah jam Bu Susi ini duduk terdiam. Dia istilahnya menunggu waktu dan menginginkan waktu ini segera cepat berlalu, segera pagi, segera subuh. Tidak terasa sekitar setengah jam Bu Susi ini duduk dan menangis di situ. Dan tiba-tiba ruangan tempat Bu Susi ini berada ini ada yang menggedor-gedor juga. Pertama ini agak pelan, dan itu membuat Bu Susi ini sebenarnya senang karena mungkin ada petugas lain yang akan datang. Tetapi tiba-tiba gedoran ini semakin lama semakin kencang, dar, membuat Bu Susi ini sangat ketakutan. Dia langsung juga terduduk di lantai dan badannya sangat lemah sekali. Dia lari ke pojok ruangan, akhirnya menutupi wajahnya sambil duduk di pojok ruangan. Dan tidak ada yang bisa dia perbuat selain menangis dan berdoa. Sampai akhirnya Bu Susi ini masih mendengar samar-samar suara gaduh yang berada di tempat kamar mayat. Akhirnya lama-lama menghilang, dan Bu Susi melihat jam, ternyata jam ini sudah menunjukkan pukul 4:15 pagi. Tidak lama kemudian terdengar adzan subuh, dan
Susi akhirnya merasa lega karena waktu Wagi sudah tiba. Pelan-pelan Bu Susi ini akhirnya dia kembali berdiri dan membuka pintu. Akhirnya pelan-pelan Bu Susi ini membawa peralatan dan dengan berjalan agak cepat Bu Susi ini melirik ke arah ruangan tempat keranda mayat dan tempat kamar jenazah yang berada di sampingnya. Dan di situ Bu Susi ini melihat bahwa ternyata keranda yang tadinya ini Bu Susi melihat ini terbang masuk ke dalam kamar jenazah sudah kembali berada di tempatnya. Akhirnya setelah Bu Susi ini menyelesaikan pekerjaannya, Bu Susi ini bercerita kepada temannya. Dan mereka sama-sama mengecek apa yang terjadi dan apa yang diceritakan Bu Susi. Dan di situ ada 3 orang yang bersama Bu Susi ini mengecek ruangan tempat kamar mayat dan tempat keranda. Dan di situ terlihat semuanya yang apa tadi yang dilihat Bu Susi ini berantakan, ternyata sudah tertata kembali menjadi rapi kembali. Dan keranda ini sudah berada juga di tempatnya. Dari sini Bu Susi ini mengakhiri cerita dan pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.